Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 12 TKJ 3, tugas kelompok akan menjelaskan tentang materi fiber optik. Anggota kelompok: Izmi Nur Afidah, absen 15, Lulu Uzakiyah, absen 16, Roihatul Jannah, absen 26, Talita Safira Devi, absen 30, Tiara Ayu Aida, absen 31, Widya Lailatu Syifa, absen 34. Pengertian jaringan FTTH. FTTH singkatan dari Fiber to the Home, yaitu teknologi yang menggunakan kabel fiber optik untuk mengirimkan data dari jaringan internet ke perangkat pengguna. FTTH sendiri masuk ke dalam salah satu teknologi FTTX. Kabel fiber optik terbuat dari kaca atau plastik yang sangat tipis dan kuat. FTTH memungkinkan akses internet dengan kecepatan tinggi hingga 1 Gbps, memungkinkan pengguna di rumah untuk menikmati kecepatan unduh yang cepat, streaming video dalam kualitas tinggi, serta pengalaman bermain game online yang lancar. Segmentasi jenis-jenis kabel yang digunakan dalam jaringan FTTH. 1. Single Mode Fiber atau SMF. Kabel fiber optik single mode fiber dirancang untuk mentransmisikan cahaya melalui satu mode gelombang dengan diameter inti yang sangat kecil, biasanya sekitar 8-19 mikron. Kabel ini menggunakan laser sebagai sumber cahaya yang memungkinkan transmisi data pada jarak yang sangat jauh. Kabel single mode ideal untuk aplikasi yang memerlukan transmisi data jarak jauh, seperti dalam jaringan telekomunikasi, kabel backbone, dan koneksi antara data center. Kabel ini menawarkan kecepatan tinggi dan rendahnya pengurangan sinyal, sehingga cocok untuk jaringan yang membutuhkan bandwidth besar dan latensi rendah. 2. Multimode fiber atau MMF memiliki diameter inti yang lebih besar, biasanya sekitar 50-62,5 mikron, yang memungkinkan cahaya untuk dipandu melalui berbagai mode gelombang. Kabel ini biasanya menggunakan LED sebagai sumber cahaya dan cocok untuk jarak transmisi yang lebih pendek. Perbedaan single mode fiber atau SMF dan multimode fiber atau MMF. 1. Single mode fiber atau SMF, diameter inti lebih kecil sekitar 8-10 mikron. Jarak transmisi cocok untuk jarak jauh puluhan hingga ratusan kilometer. Bandwidth lebih tinggi, sumber cahaya dioda laser, aplikasi jaringan telekomunikasi jarak jauh atau backhaul. 2. Multimode fiber atau MMF, diameter inti lebih besar sekitar 50-62,5 mikron. Jarak transmisi cocok untuk jarak pendek beberapa kilometer. Bandwidth lebih rendah, sumber cahaya LED laser, aplikasi jaringan loker atau LAN, konektor data center, komunikasi jarak dekat. 3. Kabel indoor dan outdoor. Kabel fiber optik indoor dan outdoor pada jaringan FTTH atau fiber to the home memiliki perbedaan dalam desain, konstruksi, bahan, dan fungsi. Desain dan konstruksi. 1. Kabel fiber optik outdoor memiliki konstruksi yang lebih kuat dan lapisan pelindung tambahan. 2. Kabel fiber optik indoor memiliki jaket luar yang ringan dan fleksibel. Bahan. 1. Kabel fiber optik outdoor menggunakan bahan yang tahan terhadap cuaca dan abrasi, seperti polietilen atau PE. 2. Kabel fiber optik indoor menggunakan bahan yang lebih fleksibel dan mudah dibentuk, seperti PVC atau LSZH. Aksesoris yang digunakan dalam instalasi jaringan FTTH. Optical Distribution Frame atau ODF. ODF adalah perangkat yang berfungsi sebagai rak atau bingkai untuk menampung dan mengatur kabel fiber optik. ODF juga berfungsi sebagai titik terminasi kabel fiber optik. Peran ODF dalam sistem jaringan FTTH. ODF merupakan komponen yang penting dalam sistem jaringan FTTH yang memastikan kelancaran operasional dan pengelolaan koneksi fiber optik. Splitter serat optik. Splitter serat optik adalah komponen optik pasif yang dapat membagi atau memisahkan sinar cahaya atau audio yang datang menjadi dua atau lebih sinar. Splitter serat optik dapat terkoneksi dengan jaringan teknologi FTTX
Splitter serat optik dapat merutekan dan mengkombinasikan berbagai sinyal optik. Splitter serat optik berperan penting dalam mendistribusikan sinyal optik. Optical Network Terminal atau ONT. ONT adalah perangkat yang berfungsi sebagai titik akhir jaringan optik. ONT menghubungkan pengguna ke jaringan internet fiber optik. ONT menerima trafik dalam format optik, mengonversi trafik optik menjadi bentuk yang diinginkan seperti data, suara, dan video. Berkomunikasi langsung dengan penyedia layanan internet atau ISP, mengubah sinyal cahaya dari jalur serat optik menjadi sinyal elektronik yang dapat dipahami oleh router. Padcore dan pigtail. Padcore adalah kabel serat optik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat koneksi telekomunikasi. Padcore memiliki konektor di kedua ujungnya. Padcore hanya digunakan di dalam ruangan. Padcore berfungsi untuk menghubungkan perangkat pasif ke perangkat aktif. Padcore berfungsi untuk menghubungkan antara perangkat atau untuk keperluan komunikasi. Jenis konektor SC, LC, FC. 1. Konektor SC, Subscriber Connector. Konektor SC adalah konektor serat optik yang memiliki ferrule 2.5 mm, berbentuk persegi panjang dan menggunakan mekanisme dorong-tarik. Konektor ini merupakan jenis konektor serat optik yang paling umum digunakan saat ini. 2. Konektor LC, Lucent Connector. Konektor LC adalah konektor serat optik berukuran kecil berferrule keramik 1.25 mm yang digunakan untuk aplikasi komunikasi data. Konektor ini memiliki mekanisme dorong-tarik yang mudah digunakan untuk pemasangan dan pelepasan. 3. Konektor FC, Fiber Connector. Konektor FC adalah jenis konektor serat optik yang menggunakan pengunci ulir. Konektor ini banyak digunakan dalam jaringan serat optik mode tunggal. Proses instalasi dan konfigurasi. 1. Langkah pertama dalam proses instalasi adalah menilai kelayakan koneksi FTTH. Ini melibatkan penilaian lokasi rumah pengguna dan menentukan ketersediaan kabel serat optik di daerah tersebut. 2. Jika koneksi FTTH memungkinkan, ISP akan membuat janji instalasi dengan pelanggan. 3. Pada hari instalasi, seorang teknisi dari ISP akan bertemu dengan pelanggan untuk memulai proses instalasi. 4. Teknisi akan memulai dengan memasang NID di luar rumah pelanggan, seperti yang dijelaskan sebelumnya. NID atau perangkat antarmuka jaringan adalah kontak kecil yang berfungsi sebagai pusat untuk kabel serat optik dan bertanggung jawab untuk menghubungkan kabel-kabel tersebut ke jaringan rumah pelanggan. 5. Dari NID, teknisi akan mengarahkan kabel serat optik ke dalam rumah pelanggan dan menghubungkannya ke modem. Modem adalah perangkat yang mengonversi sinyal cahaya dari kabel serat optik menjadi sinyal listrik yang dapat ditransmisikan melalui kawat tembaga tradisional. 6. Teknisi kemudian akan menghubungkan modem ke router pelanggan yang berfungsi sebagai perangkat yang menghubungkan jaringan rumah ke internet. Router memungkinkan beberapa perangkat seperti komputer, laptop, ponsel pintar, dan smart TV untuk terhubung ke internet secara bersamaan. 7. Setelah instalasi selesai, teknisi akan menguji koneksi untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik. Kesimpulan, FTTH adalah teknologi jaringan yang menawarkan kecepatan, keandalan, dan kapasitas yang lebih tinggi dibandingkan teknologi jaringan tradisional. Jika Anda mencari koneksi internet terbaik untuk rumah Anda, FTTH adalah pilihan yang tepat. Sekian materi fiber optik dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.